Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam kegiatan pendampingan SMKPK bersama pendamping kita itu Ibu Lisnawati Simanjuntak. Kemudian setelah beserta salam kita tutup kepada Nabi besar kita ini Nabi Muhammad SAW, karena dengan membawa manusia dari alam yang penuh kegelapan kepada alam yang terang merah seperti yang kita rasakan pada pagi ini. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pasaman, yang sama-sama kita hormati pendamping kita dari LSPP 2 Bispat Jakarta, Perhotelan Jakarta, Ibu Lisnawati Simanjuntak yang terima kasih Bu sudah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk pendampingan SMKPK terkhusus kepada SMK Negeri 1 Pasaman, Ibu. Salam kenal Ibu. Kenal kembali Bu Desi. Assalamualaikum. Adapun susunan acara kita pada pagi ini itu yang pertama pembukaan dari kepala sekolah itu Bapak Ibu Pandri. Kemudian yang kedua kegiatan intinya adalah pendampingan SMKPK untuk pembuatan KOSP, Bu. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita langsung saja masuk ke kegiatan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pasaman. Oke, terima kasih Bu Desi. Ya Pak. Bu Desi, izin Bu. Laksanakan revisi peta jalan sudah kita bintekkan. Sekarang kita memang masih memperbaiki, Bu Nes. Dan kebetulan kemarin ada 2-3 hari, tanggal 25, 26, 27, 24, 23, 24, 3 hari kemarin, itu Dirjen mengadakan bintek revisi peta jalan. Dan sudah diberikannya format revisi peta jalan. Dan nama dilaporkan ke direktorat 1 bulan setelah bintek. Berarti tanggal 3 itu nanti harus sudah diberikan ke direktorat. Itu hasil dan memang diharapkan revisi peta jalan itu memang betul apa yang mau dan kata kunci saya dengar dari Pak Prof waktu itu ini menjadi acuan untuk pengembangan SMK. Dan nanti ini maka kita itu nanti waktu untuk melihat revisi peta jalan kita itu. Ya, tapi hari ini kita concern ke kos dulu, sikit-sikit lah boleh, tapi benih boneh gitu, apa itu? Bermutu gitu, bermutu. Baik Pak Edi, ya terima kasih. Sudah itu sinkronisasi kurikulum itu saya langkaui Bu Nis karena kondisi narasumber belum bersedia datang ke sekolah kita dari Dudi, dan memang saya lihat dari program itu kalau dilaksanakan hanya sedikit, jadi saya mau menambah subsidi dari anggaran BOS untuk ke seluruh jurusan gitu. Jadi saya sedang mengatur itu karena capaian nanti sekali bergerak lah, belum nanti hotel aja yang disinkronkan ternyata jurusan lain tidak, itu nanti agak merugikan sekolah kita. Yang seterusnya langkaui dengan magang guru. Ini saya sudah suruh 3 orang magang sekarang, sedang
Oke, baik. Dah, Baik. terima kasih Pak. Sama lebih dahulu jadwalnya dari pada saat pelaksanaan kami dari besar. Sehingga IHT kami sama sekali tidak bisa hadir, begitu ya, belum bisa hadir pada saat itu. Dan alhamdulillah Pak Edi memberikan dengan teman-teman memberikan jadwal hari ini. Terima kasih sekali. Walaupun dengan kita lebih sabar lagi gitu ya, karena kita harus bisa menyesuaikan diri dengan tadi mungkin sinyal, mungkin cuaca dan sebagainya, dengan mungkin sosialisasi tadi. Oh, baik. Ya, kemudian tadi Bapak mengatakan sudah ada revisi peta jalan, udah ada BIMTEK-nya, kemudian sekarang sudah ada format yang harus dilengkapi oleh sekolah, karena ya Pak ya, untuk menyusun pengembangan sekolah masa ke yang akan datang ya. Pak apa dulu kurikulum kita, operasional sekolah dan program kalian. Nanti kurikulum itu kita kita sosialisasikan ke Dudi, kemudian kita melakukan kegiatan bersama dengan Dudi ya untuk penyesuaian program di dalam hal ini untuk upskilling, harapannya juga bisa bisa bersama-sama dengan industri, walaupun industrinya berbeda ya, mungkin bisa program keahliannya, sementara kelas 10 kan baru mengacu kepada soft skill, membangun soft peserta didik kita dengan pembelajaran paradigma baru. Jadi kan Dirjen Vokasi mengatakan bahwa itu adalah skill khususnya untuk anak kelas 10. Nah, kelas 12 itu baru kita kaliannya. Jadi maupun magang sekolah ataupun yang mengikuti diklat reskilling dan upskilling, ya mungkin dapat juga mencari informasi tentang apa sih soft skill yang ada, yang perlu dimiliki anak. Seperti apa, perkantoran seperti apa, perhotelan bagaimana, dan kuliner bagaimana. Jadi artinya guru-guru itu juga merupakan bagian dari sekolah, ya, bisa mencari informasi, membantu sekolah dalam hal ini, walaupun penyelarasan belum terlaksana memanggil industri ke sekolah kita gitu Pak ya. Jadi harapan kami kerjasama dari teman-teman yang sedang magang itu akan membantu Pak Edi dalam hal ini sebagai kepala sekolah. Jadi nanti bisa ditanyakan okupasi apa saja yang masih gitu ya, artinya yang masih untuk anak-anak level SMK, dalam hal ini KKNI level 2 gitu ya, okupasi apa saja per program keahlian. Jadi boleh ditanyakan lagi kepada industrinya supaya nanti pada saat menyusun konsentrasi di kelas 11 dan 12 minimal sudah ada CP-CP, artinya sudah ada elemen dan capaian pembelajaran yang akan diberikan begitu Pak. Kemudian kegiatan hari ini seperti yang Pak Edi tadi sampaikan, nggak apa-apa Pak, kita bebas aja, artinya dalam hal ini biar nanti teman-teman mempresentasikan apa yang telah disusun begitu ya, apa yang telah disusun dalam hal ini kurikulum operasional di satuan pendidikan, visi misinya begitu ya. Ini Zoom-nya kayaknya habis mau diganti lagi ya. Jadi artinya nanti kami akan memberikan masukan, kita sharing aja Pak, karena kan teman-teman semua ini adalah kemarin komite pembelajaran ya, yang ikut pelatihan di kegiatan Dirjen Vokasi gitu ya. Jadi dari mitra studi, jadi harapan kami minimal panduan acuannya sudah ada, tetapi kita hanya tinggal menyesuaikan saja Pak Edi. Mungkin itu aja kami sampaikan. Terima kasih. Salam dari Kepala Bakti. Oke, makasih Bu Nis. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut ya Pak ya. Mungkin itu aja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Bu Nis.
Bapak Ibu semuanya, kita langsung. Ini apanya sudah habis, Is? Siap kok, Pak. Makasih, Pak. Jadi, boleh seperti yang tadi pada Bapak Ibu semuanya, untuk menghemat waktu kita lagi, hari ini kita bahas kos. Jadi nanti Bu Desi silakan dipresentasikan yang kita sudah buat. Nanti boleh langsung ditanya langsung dan dikoreksi langsung dan diarahkan langsung atau dikasih masukan langsung. Gitu saja teknis kita. Nanti setelah itu Bu Rosita kalau mau ada yang ditanyakan atau tim yang lain nanti menanyakan, nanti baru kita catat langsung dan kita diskusikan bersama mana yang lebih bagusnya. Itu saja mungkin Bu Nes ya. Ya, silakan Pak. Mungkin kalau Pak Edi juga ada kegiatan nggak apa-apa Pak. Kami dengan teman-teman aja Pak di sini untuk berdiskusi. Kebetulan ini mau melaksanakan kinerja, jadi saya gabung di situ aja sebentar Bu ya. Ya ada kok pandai. Oke, itu saja Bu Desi. Silakan Bu Desi tampilkan yang sudah kita buatkan dan nanti Bu Des ya Pak. Oke, makasih Bu Des ya. Pamit dulu ya Bu Des. Ya, silakan Pak Edi. Assalamualaikum. Salam. Ini aja, feel free saja gitu ya. Kalaupun dalam kondisi daring nggak apa-apa, ya silakan Bu Desi dengan teman-teman. Saya siap nunggu. Iya Bu, kami kan ada 4 program keahlian Bu. Ya, ya betul. Ya, yang diunggulkan perhotelan. Kami mulai aja nanti kepala bengkel dari perhotelan untuk menampilkan ATP yang sudah dibuat Ibu. Ya. Kemudian nanti lanjut ke program keahlian perbankan, manajemen akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian ada juga nanti yang program keahlian kuliner. Kemudian satu lagi manajemen perkantoran dan layanan bisnis Ibu. Nanti ada namanya Bu Mikel Bu yang akan mempresentasikan ATP dari dasar-dasar kejuruan perhotelan. Silakan. Silakan. Bu Mikel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam dengan Bu Mekala ya. Terima Iya kasih Bu, Bu salam Mekala. kenal. Iya terima kasih Bu Desi Silakan. atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari ATP yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya Bu perkenalkan saya Mikela Sariparahma. Saya kebetulan dikasih tugas untuk menjadi kepala bengkel perhotelan tahun ini. Jadi saya baru di perhotelan Bu. Dan sebelumnya ucapan mohon maaf dari Ketua Program Keahlian kami, Ibu Mutia Farina, tidak bisa hadir dalam kesempatan kali ini karena sedang melaksanakan magang di Bukit Tinggi, Bu, di Hotel Grand Rocky Bukit Tinggi. Jadi nggak bisa bergabung dalam Zoom kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya Bu, yang mengikuti pelatihan guru penggerak untuk perhotelan adalah Bu Mutia Farina. Jadi yang akan saya tampilkan nanti adalah hasil dari ATP yang dibuat oleh Bu Mutia Farina. Mungkin kalau seandainya nanti ada yang saya kurang paham atau kesalahan dalam pembuatan, saya mohon saran dari Ibu untuk perbaikan ke depannya. Saya izin share screen ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Saya enggak. Oh ya, sudah Ibu. Ini apa Word ya? Iya, dalam bentuk Word Bu. Ya, silakan. Sebelum bikin PowerPoint. Ya, Oke Bu, ini adalah capaian pembelajaran dari dasar-dasar perhotelan, yang mana tujuannya adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap soft skill dan hard skill. Yang pertama, memahami proses bisnis industri perhotelan. Yang kedua, memahami perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global terkait dunia pariwisata dan perhotelan. Yang ketiga, memahami profil entrepreneur
job profile, peluang usaha dan pekerjaan atau profesi pelayanan jasa perhotelan. Yang keempat, memahami dasar penerapan layanan prima pada industri perhotelan. Yang kelima, memahami tahapan operasional perhotelan secara menyeluruh dengan layanan prima. Kemudian capaian pembelajarannya adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai program keahlian yang dipilih peserta didik sehingga mampu menumbuhkan passion dan vision untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Selain itu, pada akhir fase E nanti, peserta didik mampu memahami elemen-elemen kompetensi pada mata pelajaran dasar-dasar perhotelan. Nah, pada mata pelajaran dasar-dasar perhotelan ada 5 elemen, Bu. Yang pertama, proses bisnis industri perhotelan. Yang kedua, perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global terkait dunia pariwisata dan perhotelan. Yang ketiga, profil entrepreneur, job profile, peluang usaha, dan pekerjaan atau profesi pelayanan dasar perhotelan. Yang keempat, dasar-dasar penerimaan layanan prima, excellent service pada industri perhotelan. Dan yang kelima, elemennya adalah perhotelan secara menyeluruh dengan layanan prima atau excellent service. Nah, kami sudah membuat alur tujuan pembelajaran pada pelajaran dasar-dasar perhotelan ini, Bu. Saya bacakan satu persatu atau gimana, Bu? Soalnya ini lumayan banyak. Enggak apa-apa, Bu, karena kita supaya jelas juga, kalau Ibu bacakan aja. Oke, Ya. baik. Terima kasih, Bu. Saya lanjut ya, Bu, ya. Jadi Ya. elemen yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang informasi dan wawasan secara menyeluruh tentang konsep pada industri perhotelan, jenis fasilitas dan layanan hotel, layanan pendukung, serta CHSE atau cleanliness, health, safety, environmental, dan sustainability atau lingkungan. Nah, elemen satu ini kita bagi ke dalam beberapa sub. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hotel, tipe, fasilitas, dan layanan hotel secara status kepemilikan hotel secara mandiri. Yang kedua, mendeskripsikan sejarah perhotelan nasional dan internasional, karakteristik dan organisasi hotel secara mandiri. Kemudian elemen E12, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sanitasi dan manfaat sanitasi di tempat kerja secara mandiri. Yang kedua, menyebutkan jenis bahan pembersih dan bahan sanitizer secara mandiri. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis mikroorganisme secara mandiri. Selanjutnya, elemen 1.3, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hygiene dan personal hygiene secara mandiri. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat higien secara kreatif. Pada elemen 1.4, peserta didik mampu menjelaskan pengertian keselamatan kerja dan bekerja dengan aman secara mandiri. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat keselamatan kerja secara mandiri. Pada elemen 1 ini kita bagi menjadi 5, dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebersihan dan keindahan, manfaat lingkungan yang bersih dan indah, pengertian lingkungan hidup, dan dampak pencemaran lingkungan hidup secara mandiri. Nah, kita elemen yang pertama ini kita ajarkan selama 6 jam pelajaran. Kemudian untuk elemen yang kedua, pada mohon maaf Ibu, mohon maaf Bu Michaela, kita coba aja dulu satu elemen ya. Nah, kita coba satu elemen, nanti elemen berikutnya kita sesuaikan saja ya. Karena kan ini kan sama ke bawahnya sesuai dengan elemen yang ada kan ya Bu ya. Iya betul Bu. Iya. Nah, kami nanti mungkin ini yang perlu menjadi catatan. Ini kan sudah dibagi 216 jam ya Bu ya. Iya, 216 mungkin jam, untuk teman-teman program kalian yang ada yang hadir di sini, karena elemennya kan berbeda-beda jumlahnya ya. Iya. Jadi kalaupun saya mengacu kepada satu program keahlian perhotelan, yang lainnya coba dilihat kembali karena jumlah jamnya sama 216 JP untuk dasar-dasar program keahliannya ya. Hanya mungkin elemennya yang berbeda jumlahnya ya, ada yang 7, ada yang 8 dan sebagainya. Jadi sama-sama kita coba ini bersama gitu ya.
Ada Baik, Bu. beberapa hal yang mungkin saya mau clearkan saja. Kalau nanti Bu Michaela masih ragu begitu ya, karena ini kan yang mengerjakan Bu Mutia ya, Bu Mutia Iya, Sarina ya. Bu Ya, Farina nggak ya, Bu. apa-apa, nggak apa-apa. Ibu Michaela bisa membuat catatan, Iya, saya catat note ya. gitu ya, buat note. Kalau misalnya belum bisa dijawab hari ini nggak apa-apa, karena kita ini juga masih pendampingan masih berjalan kok ya. Jadi Iya, buat Bu. teman-teman yang lain, saya senang pada sambil berjalan pendampingan, Ibu Bapak artinya silakan saja kalau untuk mau berdiskusi di luar dari pendampingan secara formal daring ya, karena ini kan merupakan bagian formalnya. Tetapi kalau di luar itu Bapak Ibu mau sharing dengan saya, monggo ya, saya terima dengan senang hati. Jadi kalau saya lihat di sini untuk elemen 1 ya, kita coba buka dari atas, Ibu. Coba dari awal, Ibu. Halaman pertamanya, Bu Michaela bisa kembali ke scroll ke atas. Iya, Bu, ini dari atas yang Dari awal dulu. ya, Bu, ya. Bentar. Iya, dari pertama dulu. Ini, Bu? Ya, ini. Ya, oke. Nah, memang sebenarnya ini CP ini itu bagian dari modul ajar. Mungkin nanti Bu Desi gitu ya, bisa menyusun CP ini bagian dari modul ajar untuk per program kalian, untuk per mata pelajaran. Ya, istilah modul ajar itu kan adalah bagian dari rencana pembelajaran ya. Jadi RPP yang selama ini kita kenal dengan RPP, sekarang kita sebut dengan modul ajar karena isinya lebih komplit, berisikan tentang materi-materi ya, bagaimana mengevaluasi dan sebagainya. Jadi modul ajar itu diambil dari CP-CP sesuai dengan program kaliannya. Jadi artinya tadi asumsi kita itu Bapak Ibu menyusun CP ini adanya di modul ajar. Jadi supaya kelihatan runtut satu kesatuan ya. Jadi inilah nanti mungkin bisa dilengkapin ya pada saat menyusun modul ajar kita masukkan CP-nya ya. Baik, di CP yang ada di surat yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek itu, kita lihat CP-nya itu adalah surat keputusan ya, salinan surat keputusan nomor 029 CP SMKPK. Jadi kita harus mengambil dari salinan surat keputusan tersebut ya, khusus untuk kelas 10. Jadi itu dipergunakan secara nasional. Jadi semua program kalian acuannya adalah salinan surat keputusan nomor 029 CP SMKPK ya. Jadi sesuaikan dengan program kalian masing-masing karena beda-beda kodenya ya. Ada yang 92, ada yang 8, ada yang 7 sampai 10 ya. Karena ada bidang kalian kita sekarang ada 10 ya. Bidang kalian kita sekarang ada 10. Yang lainnya adalah program kalian sekian jumlahnya. Kemudian jadi mata pelajarannya memang itu untuk kelas 10 adalah dasar-dasar perhotelan. Silakan saja apakah itu nanti sebutannya mata pelajaran ya. Kemudian sebelum kita habis dari CP, kita harus menyusun tujuan pembelajaran ya atau TP. Istilahnya kan TP ya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini diambil per elemen. Kalau saya baca di sini ya adalah untuk membekali peserta didik untuk pengetahuan, keterampilan dan sikap soft skill ya. Sikap itu soft skill, hard skill itu adalah pengetahuan keterampilan ya. Jadi istilahnya ini soft skill adalah sikap atau attitude, hard skill itu adalah keterampilan atau skill ya. Jadi semuanya ini adalah kompetensi. Ya, kompetensi itu mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap, ya. Jadi itu yang perlu ditambahkan. Jadi, nah di sini tujuan mata pelajaran itu bukan tujuan mata pelajaran apa ya? Tujuan pembelajaran. Jadi TP. Ya. TP itu diambil dari CP. Ya.
Jadi peserta didik itu mampu apa? Nah, itu masing-masing CP kan ada ya. Seperti ini di kelas 10 perhotelan ada 5 ya. Ini apakah bagian dari satu CP? Yang 5 ini apakah bagian dari satu CP? Itu tujuan pembelajaran. Ya. Bagian dari Jadi satu nanti- CP, Bu. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu, ini ada capaian pembelajaran, ada ini tujuan pembelajaran, baru ada alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini adalah diambil dari masing-masing CP. Ya, di situ kan ada berapa poin itu. Nah, itu bisa diidentifikasi berapa poin yang ada di CP menjadi tujuan pembelajaran. Ya. Nah, dari situlah nanti baru akan kelihatan Bapak Ibu menyusun ATP-nya, ya. Jadi alur tujuan pembelajaran. Kira-kira begini Bu Bapak, misalnya tujuan pembelajarannya Ibu Bapak, ini masing-masing program kalian ya nanti ya. Tujuan pembelajarannya peserta didik ya mampu misalnya kalau saya lihat sini melakukan pelayanan penerapan layanan prima atau excellent service. Contoh ini satu ya. Nah, supaya anak-anak itu bisa menerapkan layanan prima atau excellent service pada industri perhotelan, alurnya bagaimana? Nah, jadi secara teori alurnya itu dari pengetahuan yang paling sederhana, yang paling mudah, menuju ke alur yang lebih tinggi, yang semakin sulit. Begitu. Jadi jangan sampai nanti tujuan pembelajarannya 1 poin, kemudian alurnya 1 poin. Masa iya sih kalau Bapak Ibu mau ke Padang dari Pasaman, ya? Nah itu kan banyak ya langkah-langkah yang harus disiapkan kalau mau ke arah ke Padang dari Pasaman misalnya. Nah tujuannya Padang gitu, ya. Tapi alurnya kan Ibu bisa cari banyak jalannya, tidak hanya 1 kan? Bisa melalui mana, begitu kan? Tapi tujuannya 1, Padang. Nah sama, ya. Jadi tujuan pembelajaran itu 1, tetapi alurnya itu bisa banyak untuk mencapai tujuan ini, begitu ya. Nanti saya akan berikan sedikit teorinya, ya. Jadi itu saja nanti tambahkan. Jadi pertama adalah tujuan pembelajaran TP, ya. Baru nanti coba Bu ke bawah, ya. Jadi kita bukan tujuan mata pelajaran, tapi tujuan pembelajaran per capaian pembelajaran. Jadi nanti coba capaian pembelajaran mohon diidentifikasi lagi ya, ada berapa. Nah terus Bu, nah di sini ada CP-nya, ya. CP-nya ini sudah. Tabel. Nah iya, siapa tadi tuh Bu Mekela. Nah itu akan lebih bagus lagi. Kalau Ibu menyusunnya memakai tabel, ya. Jadi di sini kelihatan di sini elemennya, di sini CP-nya, ya, yang ada dari salinan surat tadi, salinan surat keputusan itu, ya. Baru kita arahnya ke sini, ya, ke TP dan ke ATP. Jadi benar kalau Ibu buat dalam bentuk kolom-kolom gitu ya, ke arah kanan gitu, mulai dari kegiatan elemen, CP, TP, ATP, ya itu akan kelihatan Bu ke lebih rinci ya, mudah diidentifikasi sama ibu-ibu. Ya, jadi kalau ke atas ke bawah kayak gini kan kita naik turun lagi ngelihatnya gitu ya. Ya, itu bagus Ibu ya. Kemudian CP ini kan sudah ada ya di salinan surat keputusan tersebut. Jadi kita nggak ganggu gugat dari itu. Tetapi ini adalah materi minimal, ya CP minimal. Kalau misalnya ibu-ibu mau nambahkan lagi misalnya materi yang berhubungan dengan excellent service, ya silakan. Ya mungkin excellent service ala hotel mana begitu ya, excellent service ala kalau untuk perbankan atau ya perbankan mungkin bekerja sama dengan apa misalnya selama ini, apakah Alfamart, apakah ya ini saya sebut merek saja ya karena memang itu sudah dilakukan oleh Dirjen Vokasi juga ya kerjasama dengan
perusahaan-perusahaan yang menjual produk-produk seperti itu, karena ada beberapa sekolah kita juga sudah bekerja sama dengan Alfamart ya. Jadi seperti itu. Nanti ibu-ibu sesuaikan lagi di sana ya. Nah, berikutnya boleh saya inikan lagi Bu Michaela? Iya, Share sebentar screen. Bu. Tadi Nggak apa-apa. Share screen-nya. udah muncul Bu. Ya, baik, terima kasih. Nah, nanti selesai dari kegiatan ini, Bu Michaela bisa tadi ya membuat format ya seperti itu ya. Formatnya ya Bu. Iya. Iya Nanti ya. saya Nah, bikin. mungkin teman-teman lain juga nanti Terima kasih, susunannya Bu. seperti situ. Ya, lebih mudah. Iya, Bu. Baik, berikutnya Ibu. Ini yang ATP-nya Bu. Nah, sekarang ini ATP-nya ya. Nah, tadi kan di sini nih, ini Ibu tulis CP-nya ya Bu ya. Pada akhir fase E, peserta Iya. didik mampu menjelaskan tentang formasi dan wawasan secara menyeluruh tentang konsep dasar industri perhotelan, jenis fasilitas dan layanan. Nah, dari yang CP ini, inilah Ibu Bapak susun menjadi TP. Peserta didik mampu apa gitu. Ya. Oke. Nanti saya akan share screen juga dengan teman-teman bagaimana menyusun TP ya, tujuan pembelajarannya. Nah, dari sinilah dari tujuan pembelajaran ini coba kalau kita identifikasi peserta didik mampu apa Bapak Ibu? Menjelaskan pengertian hotel. Ya, menjelaskan konsep dulu ya, konsep dasar industri perhotelan, ya kan? Oh iya. Kemudian Iya. ya setelah itu peserta didik tujuannya mampu menjelaskan atau mengidentifikasi ya jenis-jenis fasilitas dan layanan di hotel ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempergunakan kata kerja ya, itu nanti ya yang bicara tentang kompetensinya itu ya, berdasarkan mampu menjelaskan, mampu mengidentifikasi ya, kemudian mampu mencontohkan bisa atau menerapkan bisa ya. Kemudian di sini mampu menjelaskan ya jenis-jenis layanan pendukung di hotel ya kan? Di hotel. Pendukung ya. hotel. Iya, ya, apa saja pendukung layanan di hotel ya. Nah, ini layanan fasilitas dan layanan di hotel itu banyak, Bu. Banyak nggak Bu Michaela? Iya. Iya, banyak, Bu. Iya, jenis fasilitasnya aja dibagi kan? Dibagi dari room division-nya. Ya, kemudian bagian kantornya gitu. Itu kan fasilitas juga ya. Mungkin fasilitas layanannya restorannya, aulanya atau barroomnya, kemudian ruang rapatnya dan sebagainya di sini. Ya, jadi kalau kita bicara materi ini udah satu kali pertemuan sendiri kan? Ya, kemudian layanan pendukung, apa aja layanan pendukung di hotel? Bisa saja mungkin taksi ya, layanan transportasi bisa ya kan, layanan dokter mungkin ada tersedia, apa saja layanan pendukung yang ada di hotel ya. Kemudian ini cleanliness, kebersihan, health, kesehatan, safety, keamanan, environmental sustainability ya, lingkungan yang berkelanjutan. Nah, nanti ini kalau dibahas satu-satu, Ibu, di kelas 10 kita harus concern ke sini. Anak-anak perhotelan, anak-anak perbankan, anak-anak kuliner, anak-anak perkantoran, itu seperti apa sih cleanliness mereka? Ya, itu kelas 10 Ibu Bapak, jangan langsung kucuk-kucuk, makanya disampaikan jangan sampai langsung diberikan hard skill-nya, bagaimana membersihkan kamar, bagaimana mengetik surat,
Bukan seperti itu harapannya. Ya, harapannya di kelas 10 itu adalah membangun soft skill. Bagaimana sih sebagai seorang yang bekerja sebagai pelayan di hotel, orang yang bekerja sebagai kuliner, ya, bagaimana safety-nya, bagaimana kesehatannya, bagaimana lingkungannya. Nah, ini per program keahlian harus kuat itu anak-anak. Ya. Saya nggak tahu persis apakah anak-anak di sekolah Ibu itu datang dari Pasaman semua, Ibu Bapak? Ada nggak datang dari luar kota Pasaman? Ada yang dari luar, Bu. Nah, ada yang dari luar kan? Jadi Ada artinya, 1 atau 2 orang. ya, artinya kita harus menanamkan itu kepada anak-anak kita. Ya, mungkin selama ini secara sosial, secara lingkungan, itu anak-anak kita itu berada di lingkungan keluarga, ya, di desa, ya. Jadi bagaimana cleanliness mereka, kebersihan mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu menjadi kebiasaan, ya. Apakah dia benar-benar mandi 2 kali sehari, gitu ya? Kemudian dia sikat gigi, kemudian dia tidak berbau badan, mempergunakan biasa anak-anak sekarang kebanyakan jenis-jenis pengharum badan gitu ya, karena iklan gitu ya, semua dipakai gitu ya. Jadi harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka berpakaian, ya, harus rapi, harus licin, tidak boleh lecek gitu ya, istilahnya seperti itu. Sepatu harus bagaimana, ya. Gigi harus bagaimana, senyum seperti apa, dan sebagainya. Itu yang perlu dibangun anak-anak kelas 10. Ya, Ibu Bapak ya. Jadi jangan sampai nanti mereka masuk ke industrinya, kebersihannya tidak diperhatikan, kesehatannya tidak diperhatikan. Dalam hal ini Ibu Bapak juga harus memberikan pemahaman tentang kesehatan. Ya, apalagi sekarang semasa pandemi ya. Fungsi kita mempergunakan masker itu apa gitu ya. Kemudian mencuci tangan, harus selalu mencuci tangan gitu. Pakaian harus selalu bersih gitu. Jadi hal-hal itu yang perlu ditanamkan sesuai dengan program keahliannya. Tapi saya kira secara umum untuk semua program keahlian ya, CHSI ini sangat penting. Ya, mau anak perbankan, anak perkantoran, anak perhotelan dan kuliner, yang CSH ini harus diperhatikan. Ya, itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak Ibu Bapak ya. Jadi mohon nanti ini dikuatkan oleh teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar bersih. Ya, contoh bersih itu seperti apa gitu ya. Kalaupun boleh, ini saran saja. Coba Ibu Bapak memfoto peserta didik itu pada saat masuk kelas 10. Ya, bagaimana penampilan dia, rambutnya, wajahnya, senyumnya pada kelas 10, dan nanti dia pada kelas 12 setelah dia belajar, setelah dia magang, setelah dia bekerja di industri gitu ya, praktek industri gitu ya. Nah, bagaimana penampilannya? Ada nggak perubahan ya yang dia peroleh gitu? Nah, itu merupakan satu kesatuan satu perolehan ya, keberhasilan ya. Kemudian kebersihan lingkungan. Nah, apakah anak-anak itu diajak untuk piket membersihkan ruang kelas, membersihkan halaman sekolah ya, membersihkan tempat dia praktek dan sebagainya. Karena ada sebagian anak-anak ini kalau selesai praktek, alat-alat yang dia pergunakan dia malas membersihkannya. Dia tinggal saja atau enggak temannya dia suruh. Nah, bagaimana kita sedikit memaksa lah ya, setiap anak harus melakukan kebersihan lingkungannya selesai dia praktek. Ya. Oke, itu ya Ibu Bapak ya. Jadi itu nanti ini menjadi tujuan pembelajaran. Ya. Jadi masing-masing CP itu menjadi tujuan pembelajaran. Setelah mendapatkan tujuan pembelajaran, baru Ibu Bapak menyusun alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran.
Ya, nah alur tujuan pembelajaran itu sumbernya dari tujuan pembelajaran. Tadi kan Dan Bapak Ibu sudah pembelajaran. menyusun nih tujuan pembelajaran. Nah, sumber dari Iya, tujuan ATP pembelajaran. adalah TP. Ya. Nah, nanti Ibu Bapak mengidentifikasi yang disebut dengan jenis-jenis layanan hotel. Peserta didik mampu mengidentifikasi atau menjelaskan jenis-jenis fasilitas dan layanan hotel. Itu bisa dua ya, Bapak Ibu ya. Mengidentifikasi sendiri, Iya, Bu. menjelaskan sendiri ya, karena mengidentifikasi dengan menjelaskan itu dua kata kerja yang berbeda. Ya, hasilnya Dua berbeda. kata kerja. Ya. Jadi nanti baru ATP-nya. ATP-nya jenis-jenis fasilitas dan layanan di hotel. Apa saja Ibu Bapak? Contohnya. Ya. Nah, nanti jenis fasilitasnya bisa dibagi. Ya, di hotel itu ada bidang-bidang pekerjaan apa saja. Jadi nanti bisa dibagi. Jadi alurnya, misalnya jenis fasilitas dan layanan di front office. Ya kan? Nah, di front office itu kan, ya di front office itu ada apa saja, Bu? Nah, nanti di front office apa saja? Ada telepon operator. Ya, nah itu diidentifikasi lagi nanti di ATP-nya. Jadi masing-masing TP ya jenis itu bisa Ibu bagi ATP-nya, ATP-nya di front office, di housekeeping, di laundry. Ya, nah itu. Iya. Jadi nanti ATP-nya itu banyak Ibu jenis fasilitasnya. Jadi jangan apa namanya kalau bisa dirinci sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ya. Oh, Nah, gitu. Dirinci per bidang pekerjaannya, Bu. Iya, sesuai dengan bidang pekerjaannya ATP-nya. Ya. Oke, baik. Nah, tadi jumlah jam. Ya. Nah, ini kan menjelaskan pengertian. Nah, ini aja udah banyak. Pengertian hotel, tipe, fasilitas, layanan. Nah, itu mendeskripsikan sejarah. Nah, ini bisa menjadi ATP. Ya, Bu ya. Dari yang tadi jenis tadi tujuan pembelajaran TP-nya, yang tadi ini tipenya, kepemilikannya, statusnya, sejarahnya, itu bisa menjadi ATP. Iya, Bu. Nah, kalau kayak gini kan nggak kelihatan, Ibu. Iya. Mana ATP, Semua ya, Bu, ya? mana TP, ya kan? Jadi kodifikasinya nanti sesuaikan saja, Ibu. Iya, Bu. Kodifikasi itu nggak ada yang baku kok. Nanti Iya. kodifikasinya disesuaikan saja ya, Bu ya. Nah, ini sanitasi. Nah, ini sanitasi ini ada di mana tadi? Di TP mana? Di TP. Oh, yang cleanliness ya, Bu? Iya. Nah, ini ada di TP ini. Tapi ini masih sangat sederhana sekali. Nah, dari yang ini, sanitasi dan hygiene ini, itu bisa menjadi ATP-nya yang ini. CSI ini. Gitu. Oh. Ya kan? Gitu. Nah, ini bisa jadi ATP-nya. Ya, kenal dulu. Harusnya dijelaskan tentang tadi CHSE-nya dulu. Coba Bu naikin sedikit ke atas, Bu. Iya, Bu, bentar. Ya, ini dijelaskan. Nah, ini iya, ya, dijelaskan. Iya, dijelaskan ini dulu apa tuh cleanliness, ya. apa itu kesehatan, apa itu safety, apa itu environmental sustainability, ya. Ini keberlanjutan ya, lingkungan keberlanjutan, ini keberlanjutan lingkungan. Nah, itu baru nanti itu adalah mata pelajaran itu kita kenal ada sanitasi dan hygiene. Iya, selama ini kan kita makanya sanitasi hygiene. Iya. Iya, sanitasi itu bagian dari kebersihan, ya kan? Kesehatan, keamanan, environmental. Tapi environmentalnya belum kelihatan di sini, masih sanitasi hygiene saja. Oh iya ya. Iya, ya kan? Iya. Nah, ya, tuh, ya Bu ya. Jadi ini juga nanti Ibu bisa rinci lagi ATP-nya ini. Iya Bu, nanti dirinci lagi.
Mohon maaf ya Bu, bentar ya. Nggak apa-apa, Bu. Biasa ibu-ibu. Jadi artinya nanti Bu Michaela ini sudah bisa menyusun ini ya, yang ada di sini ini menjadi ATP nih. Ya, menjelaskan pengertian hotel, menjelaskan tipe hotel, fasilitas, itulah alurnya. Untuk dia tahu tentang hotel, dia harus tahu alurnya. Itulah Ibu. Ya, cuman ini karena disusunnya secara narasi ke atas ke bawah, jadi nggak terlihat ininya jembreng, nggak dijembreng gitu ke formatnya, ya. Oh, Oke. gitu. Baik, Ya. Bu. Udah terbayang Ya. sekarang, Bu. Ya, bisa di ini nih Bu Michaela ya. Iya, terima kasih. Jadi Iya, Bu, artinya nanti insyaallah. ya, jadi ini adalah ATP sebenarnya ini. Akan lebih banyak lagi kalau misalnya nanti Ibu nyusunnya lebih detail lagi nih, mendeskripsikan sejarah perhotelan, nasional sendiri, internasional sendiri, kemudian karakteristik dan organisasi hotel. Karakteristik organisasi hotel kan ada jenis apa? Organisasi hotel kan ada berbintang, Bu. Bintang ya, bintang 1 misalnya. Iya, bintang 1 sampai bintang 3. Bintang 4 dan 5. Sekarang sudah ada bintang 7 kan di Burj yang di apa di Qatar, di Dubai. Nah, itu sudah sampai bintang 7. Jadi artinya anak-anak nanti supaya bisa mencari tahu kriteria bintang-bintang itu apa gitu. Kenapa hotel tersebut di bintang 4? Apa kriterianya? Itu bisa ya, itu bisa diserahkan ke peserta didik, Ibu. Jadi jangan guru selalu menyiapkannya, tetapi guru tahu persis, jangan sampai nanti siswanya bintang 4 bilangnya A, B, C, D, gurunya nggak tahu. Tetapi gurunya mempersiapkan diri, siswanya yang disuruh mencari. Jadi sekarang lebih aktif peserta didik ya, Ibu Bapak ya. Jangan lagi Ibu Bapak guru yang aktif. Ibu Bapak guru mempersiapkan semua dokumen pembelajarannya, tetapi itu ditugaskan ke peserta didik. Makanya ada pembelajaran ya kan, ada kreatif, mereka berpikir kritis kan, itu harus ditanamkan ke peserta didik kita Ibu Bapak, ya. Bagaimana anak-anak berpikir kritis kalau semua guru yang memberikan ke peserta didiknya ya. Jadi guru hanya menyiapkan dokumennya, peserta didik yang mencarinya gitu ya. Jadi itu udah banyak sekali nih ATP Ibu di sini. Ya, kemudian sanitasi hygiene ini juga menjadi ATP. Tapi coba dulu sesuaikan dengan CP-nya. CP-nya cleanliness, healthy, safety, and environmental sustainability. Ya. Saya kira ini untuk kelas 10 semua program kalian sama. Kalau tidak salah, elemen 1 sampai elemen 5 itu rata-rata isi elemen dan CP-nya mirip-mirip lah. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan Ibu, Bapak? Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ini sampai berapa? E1 sampai E5 ya Ibu tadi ya? E1.3 sampai E5. Iya, E1 sampai E5 Bu. Nah, nanti dilihat lagi Bu Michaela, di CP-nya apa, kemudian kenapa bisa sampai 1 sampai 5 gitu loh. Nah, ini bisa jadi CP Ibu dari tadi, cleanliness tadi. Ya, jadi ATP tadi. Nah, ini jadi ATP Ibu. Iya. Ya. Nah, kemudian jumlah jam 216. Ada 5 elemen. 216 ya. Ada 5 elemen. Bagaimana Ibu menyusunnya atau membagi jam tersebut, Bu? Dari jurusan lain boleh ya sharing ya Ibu Bapak ya kalau mendengarkan suara saya. Kalau misalnya menyusun kira-kira menyusun jam, membagi jam ini, teman-teman jurusan lain seperti apa gitu ya. Bantu Bu Michaela. Karena yang menyusun ini bukan Bu Michaela, jadi Bu Michaela kelihatannya. Mungkin yang lain silakan. Pembagian jamnya kurang ahli, Bu. Nah, ya silakan Bu Rosita. Ya, mau bicara. Ya, silakan Bu Rosita dari perbankan ya. Iya, Pak. Ayo, Bu. Kebetulan saya silakan. Ketua program akuntansi dan keuangan lembaga sekarang, Bu, namanya.
Dan kebetulan saya mengajar untuk dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Dan kebetulan Bu, untuk pemilihan jam per elemen itu tergantung dari kesulitan di materi Bu. Ya, kesulitan materi dan capaian yang ingin dicapai. Jadi setiap elemen itu beda-beda jamnya Bu. Oke, good. Ya, jawaban dari Bu Rosita sudah baik sekali ya, sudah benar sekali. Jadi teman-teman benar ya. Nanti saya nggak tahu Bu Rosita pada saat menyusun tadi ya dari CP ke TP sama ATP, mudah-mudahan sudah bisa ini ya Bu ya, bisa memahami ya Bu ya caranya. Apakah Ibu nyusunnya seperti ini juga nggak Bu? Ya sama Bu kami, cuman nanti kebetulan kalau saya ATP-nya itu ini kan kalau yang per hotel kan di bagian 1, 2, 1, 2 kayak gitu Bu. Kalau saya enggak seperti itu, digabung secara keseluruhannya Bu. Ya. Jadi makanya sebenarnya begini Ibu Bapak ya, sekolah itu bicara sekolah bukan bicara program kalian ya. Iya. Kita makanya ada komite pembelajaran ya, Ibu Bapak dilatih semua guru-guru per program kalian, apakah itu kaproknya ya, apakah itu sekretaris dan sebagainya. Kemudian kepala sekolah dilibatkan untuk ikut pelatihan komite pembelajaran ya. Jadi mohon maaf ini Ibu Bapak yang selama ini teman-teman itu punya ala-ala sendiri gitu loh. Ya, mendesain sesuatu itu ya mau program kaliannya ya terserah program kaliannya gitu ya. Jadi kalau bisa kaprok-kaproknya atau ketua program kaliannya gitu ya duduk bersama, ayo bagaimana supaya ini mudah dipahami, mudah dicerna, mudah dilaksanakan oleh kita gitu ya teman-teman guru, kemudian tidak merasa kesulitan untuk menyusunnya gitu. Ayo kita desain yuk satu ya model ini kita gitu ya, model TP, ATP dan CP, ATP, CP, TP dan ATP kita yuk gitu. Ya, jadi nanti Bu Rosita bisa memberikan masukan gitu ya. Di sini ada Bu Mikela dengan teman-teman lain tadi ya bagaimana menyusun supaya mudah dibaca, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Kan intinya itu Ibu. Iya. Ya, intinya itu mudah dipahami, ya, mudah dicerna, mudah dilaksanakan dan mudah menjadi roh teman-teman bahwa saya harus mengajarkan ini seperti ini loh modelnya gitu ya. Nah, jadi tadi pembagian jamnya seperti itu Bu Mikela ya. Jadi saya lihat yang pertama 5 mapel itu berapa? 69 ya? Iya Bu. Ya, jadi itu nanti Bu Rosita yang sudah jadi keluasan kedalaman materi ya itu ditentukan oleh pembagian jamnya. Jadi 69 jam ini adalah jumlah dari yang ke bawah kan Bu, S1 sampai 5 ya kan? Yang 30, 12, 6 sama 8 dan 6. Iya. Nah, kalau dilihat pembandingnya coba Bu naik Bu sedikit Bu, scroll ke atas sedikit. Oke, ke atas sedikit lagi. Nah, ini ya, E1 dengan E2. E1.1 itu 30 JP. E1.2 itu 12 JP ya. Sementara di sini ada 2 poin. Ini ada 3 poin gitu loh ya. Jadi kalau bisa nanti pun anak-anak itu terlibat ya, mereka yang melakukan kegiatan itu misalnya mereka mengadakan searching atau mencari informasi tentang apa gitu ya. Kemudian mereka bisa melakukan mencari bahan tuh dari sumber-sumber lain, silakan ya. Sekarang gampang kok, tinggal dibikin judulnya saja langsung bisa kebaca kan gitu ya. Tapi harapan kami jangan sampai alamat website yang mereka kutip itu ya harus dicatat ya, jangan sampai kita mengutip ya tanpa ada alamatnya. Mau itu YouTube, mau itu apapun itu yang dari media sosial, kalau ini disarankan ke peserta didik kita untuk mengutip juga alamat websitenya, ya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nanti ibu bapak juga bisa coba ibu bapak guru juga bisa meriksa benar nggak dia ini
memang mengambil dari sana atau dia mengcopy dari temannya, itu akan ketahuan nanti. Ya. Oke, sampai di sini ke bawah sama saja Iya, kira-kira ya, sama, Bu, ya? Bu. Iya. Nah, jadi nanti silakan diatur kembali. Ya, Ada yang mau nanti kami tanyakan lagi, revisi lagi, teman-teman? mudah-mudahan Ya. Nah, ini baru ini aja. Kalau Bu Rosita boleh saya lihat modelnya, Bu Rosita share screen. Kalau yang Bu Michaela udah ya, sama ya semua ya. ya sama, Bu. Bawahnya Terima kasih atas sama, Bu. kesempatannya, Bu. Insya Allah Ya. nanti perbaiki lagi Ya. di tim. Ya, artinya nggak ada lagi ke bawahnya kan? Terima Cuman kasih itu banyak, aja Bu. kan, Michaela? Iya, Bu. Cuma itu aja, Bu. Ya. Ya, belum ada ke bawah ya, belum ada penilaian, asesmen semua belum ya? Belum, Bu. Belum. Ya. Ini khusus ATP aja, Bu. CP aja. Ya, terima Iya, kasih Bu makasih, Michaela. Bu. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rosita, boleh share Bu? Ya Bu, mohon izin Bu untuk share. Ya, silakan Bu Rosita. Pindah sih. Gimana saya masuk? Mohon maaf Bu, izin sebentar Bu, agak kami nukar jadi hostnya dulu Bu. Oh iya, silakan. Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Mau ketemu siapa? Mohon izin Ibu, Ya, silakan Ibu. ini capaian pembelajaran untuk dasar-dasar akuntansi dan keuangan Bu. Di sini Tapi, ada. mohon maaf Bu Rosita, belum kelihatan Bu Rosita. Oke, ya sudah. Baik, terima kasih. Ya. Oke Bu. Ya, kebetulan untuk tujuan pembelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan di sini bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap soft skill dan hard skill. Terdiri atas 8. Yang pertama, memahami proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua, memahami perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja, serta isu-isu global di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Ketiga, memahami profil entrepreneur, peluang pekerjaan profesi, dan peluang usaha di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Keempat, memahami lingkup kerja pada bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kelima, menerapkan aspek-aspek keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH. Yang keenam, memahami etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Yang ketujuh, memahami prinsip-prinsip dan konsep akuntansi dasar dan perbankan dasar. Yang kedelapan, memahami penggunaan aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet. Nah, capaian dasar-dasar akuntansi dan keuangan pada akhir fase E kelas 11, peserta didik akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang materi dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga keuangan lembaga, serta soft skill yang menggambarkan profil peserta didik yang memiliki integritas yang tinggi, gigih, berpikir kritis, konsisten, mampu berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal, berpenampilan menarik, serta mampu mengelola pekerjaan dengan manajemen waktu yang baik. Oke, baik. Stop dulu ya Bu. Stop dulu ya Bu Rosita ya. Iya Bu. Baik. Nah, coba kalau kita baca dari tulisan CP ini Bu. Iya. Ya, pada akhir fase E atau kelas 10. Ya, di sini dituntut apa? Menumbuhkan passion dan vision
Iya, Bu. Ya, jadi passion dan vision peserta didik kita itu dulu yang kita tumbuhkan supaya dia tahu, oh kalau saya kerja di perbankan, saya harus bagaimana, saya harus bisa apa. Ya. Kemudian inilah yang ditanyakan ke peserta didik pada saat Bapak Ibu menyusun asesmen, diagnostik, ya, non kognitif, gitu loh. Ya, kenapa dia passionnya ke perbankan? Kenapa dia ini sama tadi dengan perhotelan tadi ya? Tadi perhotelan saya nggak bahas ke sana. Jadi capaian pembelajaran yang sudah disusun, ya, yang sudah disusun di di salinan surat keputusan ini memang terlihat sekali kata-kata bahwa di sana menumbuhkan passion dan visi, ya, untuk masa depan mereka gitu loh. Mereka itu mau jadi apa sih? Kenapa mereka passionnya ke keuangan, akuntansi keuangan? Apakah dia pengen megang-megang uang? Gitu ya kan? biasa kalau anak akuntansi yang dihitung uang katanya, tapi bukan uang sendiri, uang orang gitu ya kan? Nah, apakah dia masuk ke SMK untuk perbankan itu karena ikut-ikutan? Kalau ikut-ikutan, visinya apa? Ikut-ikutan. Nah, itu harapannya, Ibu Bapak ya. Jadi kelas 10 itu masih kita ingin menumbuhkan passion dan visionnya. Makanya diharapkan 75% itu adalah soft skill. Ya, kita menanamkan. Jadi kalau kita lanjutkan di sini pernyataannya, peserta didik memahami aspek-aspek skillnya dan mampu menerapkan elemen kompetensi dari mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan serta soft skill yang menggambarkan. Nah, ini dia soft skill yang menggambarkan profil peserta didik yang memiliki integritas yang tinggi. Nah, kalau dia sebagai seorang karyawan yang bekerja di bidang akuntansi keuangan, ya kan? Nah, integritas yang tinggi itu seperti apa gitu? Gigih, berpikir kritis, konsisten, mampu berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal, berpenampilan menarik, serta mampu mengelola pekerjaan dengan manajemen waktu yang baik. Nah, inilah yang harus dibangun Ibu Bapak. Jadi jangan kucuk katanya itu anak-anak dipelajarin ini loh buku besar, ini loh yang namanya lajur, apa jalur. Iya, Ibu. Ya, itu hanya 25%, hanya pengenalan. Pengenalan dasar-dasar akuntansi di keuangan tuh yang hard skill-nya pengenalan. Oh, nanti kamu akan belajarnya ini loh. Buku besar, keuangan begini, disebut dengan lajur begini, laporan keuangan seperti ini. Tapi itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Karena di kelas 10 ya, nanti di kelas 11, 12 itu baru konsentrasi. Iya, konsentrasi. Makanya disebut kelas 10, 11, 12 itu konsentrasi. Jadi Ibu Bapak nanti dilihat masing-masing program kaliannya ya. Soft skill ini, profil peserta didik yang ingin kita bangun itu yang seperti apa. Iya. Ya, karena di anak-anak di akuntansi keuangan itu kan berhubungan dengan angka ya. Nah, iya, angka. Ya, harus dia teliti. Ya, komanya aja di satu angka desimal aja beda, tempatnya udah beda nilainya. Iya, nilainya. Iya, sudah beda hasilnya gitu loh. Teliti. Kemudian itu tadi integritas tinggi. Ya. Dia harus tahu menempatkan dirinya sebagai seorang karyawan gitu. Lain kalau dia sebagai pemilik usaha ya. Kalau dia karyawan dia harus punya integritas tinggi. Ya. Kemudian di sana gigih. Ya, karena apa? Dia berhubungan dengan hitung-hitungan, angka dan sebagainya. Jangan sampai nanti dia gara-gara terlalu banyak angka-angka orangnya jadi stres gitu ya. Nah, kemudian berkomunikasi baik verbal dan non verbal ya, berbicara ya. Dan di sini mungkin nanti ditanamkan yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasilanya, yang berhubungan dengan akuntansi itu berhubungan dengan mata uang ya, nilai rupiah gitu, harus jujur ya, harus jujur gitu. Nah, itu yang perlu ditanamkan. Bukan dia bisa integritas tinggi dan gigih dia bisa merubah angka gitu ya. Iya, Bu. Ya, jadi berintegritas tinggi dan gigih itu dia bukan merubah angka,
ya, yang nolnya tambah 1 atau tambah 2 gitu ya, tetapi dia harus dengan jujur ya, dengan jujur, kemudian mampu mengelola pekerjaan dengan manajemen waktu yang baik ya. Nah, mungkin itu yang mau kami tanamkan nanti teman-teman Ibu Bapak ya. Kalau ini Iya, kan Bu. semua sudah ada, Ibu sedang Iya. apa dari salinan surat keputusan tersebut ya Bu Iya, ya. iya, salinan, Bu. Baik, terima kasih. Ada yang mau tanyakan Ibu Bapak sampai di sini dulu CP-nya sesuai dengan program kaliannya? Enggak, Bu. Kalau menurut saya enggak. Yang teman yang lain? Ya. Nah, Ibu Bapak mungkin senyampang dengan ini nanti pada saat Ibu Bapak bekerja mau penyelarasan kurikulum dengan industri. Nah, ini ditanyakan ke industrinya. Soft skill apa yang Soft perlu skill apa? ditumbuhkan kalau mereka bekerja di bidang akuntansi dan keuangan gitu. Nah, tadi mungkin mereka akan menyampaikan di sana banyak godaan. Ya, kalau kamu nggak kuat-kuat iman gitu ya. Yang tadi nolnya 1 jadi nolnya 2 atau 3. Nah, itu tambahan mungkin nanti dari industri ya. Jadi ke aspek kejujuran ya. Aspek namanya terbuka ya kan, ini kan harus terbuka. Iya, jadi open management ya sesama level manager gitu ya. Nah, itu yang mungkin nanti sampaikan ke peserta ke industrinya. Kalaupun industrinya akan menambahkan lagi soft skill yang lain, silakan Ibu Bapak nanti bisa insertkan di CP-CP yang ada. Coba nanti disesuaikan CP-CP-nya. Boleh lanjut Bu Rosita ke nomor 3? Coba kita lihat CP-nya. Di sini ada alur pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan fase E. Untuk elemen 1-nya Bu, proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh, baik akuntansi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, antara lain menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja, menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, memproses entry jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan, serta mengoperasikan paket program pengolahan angka atau spreadsheet. Ini untuk elemen 1 ini Bu, jumlah JP-nya ada 36 JP, dibagi kepada tujuan pembelajarannya ada 3 Bu. Oke. Elemen 1, iya, sebentar Bu Rosita, kita naik dulu. Nah, ini tadi kan di atas yang naik Bu, tolong scroll ke atas Bu Rosita. Ya, coba. Ya, ini ada 8 ya Bu ya. Ada 8 mata pelajaran dasar di sini sebutnya ada 8. Nah, ini 8 ini adalah elemen kan Bu? Iya, elemen. Oke, elemen. Ayo kita ke bawah lagi. Ya. Berarti itu adalah elemen yang ada di program keahlian dasar-dasar akuntansi ya. Di jurusan jurusannya panjang banget sekarang ya Bu ya sebutannya. Iya, programnya namanya dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga Bu. Iya, saya udah susah untuk mengingatnya. Oke, baik Bu. Artinya begini Bu. Nah, ini CP-nya ini adalah ada di dalam surat tadi ya, salinan surat keputusan dalam kan surat Bu? edaran. Oke. Baru Ibu bikin TP-nya di bawahnya ya Bu ya? Iya, TP-nya di bawah. TP-nya baru kodifikasinya S1.1 begitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Kemudian nanti bagi jumlah jamnya ya. Iya. Nah, tadi sama seperti yang saya sampaikan di teman-teman di kelompok program perhotelan tadi ya. Nah, supaya lebih kelihatan seperti tadi ya, apa yang ada di CP ini Ibu buatkan formatnya ke kanan. Iya, tabel ya Bu. Iya, menjadi TP-nya ya. Jadi kita bicara ke kanan saja. Kertasnya kita bikin landscape ya. Landscape ya. Ya, jadi artinya nanti di sini diharapkan ya di CP ini anak-anak itu ya pada akhir fase E peserta didik mampu menjelaskan. Nah, ini 1. Tahapan proses akuntansi secara menyeluruh baik akuntansi. Nah, ini kan beda-beda nih Bu. Iya, ada jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, itu aja udah berapa Bu? Ada 3 Bu. Iya. Nah,
Nah, itulah menjadi menjadi Ya. TP Ibu. Iya. Ya. Nah, peserta didik itu mampu menjelaskan, tunggu Bu, ke atas dulu Bu. Nanti Ibu bisa menyelesaikan ke bawah. Ya, jadi mampu menjelaskan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh, baik akuntansi pada titik 2, gitu ya. 1, perusahaan jasa, ya. Nanti yang kedua, tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan tahapan proses di perusahaan dagang. Iya. Ya. Nanti mampu menjelaskan ya proses akuntansi di perusahaan manufaktur gitu ya. Ya. Nah, untuk mereka perusahaan jasa, perusahaan jasa itu mampu menjelaskan apalagi Bu? Mampu apa lagi mereka? Yang ini menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja. Ya, menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Memproses entry jurnal. Yang ini Bu, yang elemennya kan tujuan karena 3 perusahaan. Jadi saya bagi 3 Bu kayak gitu. Jadi yang di TP-nya ini untuk E1.1 ini kan Bu khusus untuk jasa saja. Sampai nanti sampai yang nanti yang jasa untuk perusahaan dagang. Yang ketiganya yang ketiganya adalah manufaktur Bu. Manufaktur. Nah, saya tanya kembali Bu, apakah ketiga itu sama ya Bu? Artinya begini, memproses entry jurnal juga, memproses buku besar juga, menyusun laporan keuangan, serta mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Sama ya Bu ya? Iya, sama Bu. Nah, artinya satu tuh menjelaskan. Kemudian, apalagi sih yang perlu dipelajarin Bu pada saat mereka tahu tentang akuntansi di perusahaan jasa? Apa ada lagi bagian-bagian atau apa itu Bu? Kalau di elemen 1 ini ya Bu, nampak kan menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja. Menerapkan praktik-praktik kesehatan, keselamatan di tempat kerja. Enggak, maksud saya gini Bu, apakah hanya cukup menjelaskan saja mereka? Menjelaskan saja Bu. Oh, menjelaskan saja. Habis itu mereka menerapkan ya? Iya. Habis itu mereka menerapkan, habis itu mereka menyusun laporan keuangan. Ya, sampai nanti dia melaporkan laporan keuangan. Ya, itu menjadi ATP Ibu. Iya. Oh, TP-nya adalah tadi besarannya saja. Besarannya iya, tadi yang 3 Ibu bagi tadi. Iya. Itu menjadi TP, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari ini, peserta didik mampu menjelaskan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh ya untuk akuntansi perusahaan jasa, gitu loh, ya kan? Kemudian secara prakteknya secara profesional, menerapkan praktek kesehatan keselamatan. Nah, dari situ nanti itu menjadi ATP Ibu. Iya. Ya, oke. Jadi ke kanan ya Bu disampaikan. Iya, gitu ke kanan Bu. Iya. Jadi ada 3 di sana untuk elemen 1. Iya. Ya. Tapi nanti disebutkan Ibu, misalnya praktek profesional itu seperti apa, ya? Praktek kesehatan dan keselamatannya untuk seorang pada saat menyusun proses akuntansi. Apakah ada kemungkinan kecelakaan pada saat menyusun akuntansi? Itu kan dia di tempat kerja, ya kan? Memproses entry jurnal. Apa yang harus diperhatikan pada saat memproses entry jurnal? Ya, supaya tidak terjadi kesalahan pengetikan atau apa gitu ya. Kemudian bagaimana mereka memproses buku besar, menyusun laporan keuangan, ya, kemudian mengoperasikan paket program. Itu 3 itu berbeda ya Bu semuanya? Iya, 3 berbeda. Ya karena di sini saya buat Bu untuk elemen 1.1 khusus untuk perusahaan jasa, yang 1E 1.2-nya khusus untuk yang dagangnya Bu. Nah, sementara kalau yang ketiganya adalah khusus untuk perusahaan manufakturnya Bu, yang ini. Manufaktur, oke. Iya. Ya. Tetapi begini, karena ini kan artinya kalau misalnya praktek-praktek memproses entry jurnal segala macam itu untuk ketiga perusahaan ini sama apa beda Bu? Beda Bu. Oh, beda juga Bu. Ya? Iya, beda ya. Okay. Jadi makanya saya karena mereka berbeda 3 perusahaan ini, saya bagi Bu untuk elemen 1-nya tuh 1.1-nya untuk khusus jasa saja, yang 1.2 untuk dagang saja, dan sementara 1.3-nya untuk manufaktur. Iya.
Oke, berarti artinya 3 itu terdiri dari ini ya, mereka semuanya harus bisa menerapkan praktek kesehatan keselamatan kerja bagaimana pada saat mereka melakukan pekerjaan ya kan, memproses entry jurnalnya untuk masing-masing perusahaan, bentuk perusahaan seperti apa. Ini yang 3 ini apa Bu? Bentuk perusahaan atau apa Bu? Yang ini bentuk perusahaannya Bu, dari mereka menghasilkan produk. Iya, artinya kalau kita sebut ini bicara baik akuntansi pada perusahaan jasa, nah perusahaan dagang dan perusahaan ini apa? Bentuk-bentuk perusahaan ya? Ya, bentuk-bentuk perusahaan Bu. Ya artinya begini, kalau di sini masih kurang lengkap bahasanya adalah tahapan proses akuntansi secara menyeluruh pada bentuk-bentuk perusahaan apa? Bentuk perusahaan jasa, dagang. Saya nggak tahu ini makanya ada 3, tapi dia masuk kelompok itu masuk bentuk kah? Atau masuk jenis kah? Atau masuk gabungan kah? Apa gitu Bu? Apanya? Besarannya? Ya. Besarannya kalau perusahaan ini Bu berdasarkan produk yang mereka hasilkan. Berdasarkan produk yang mereka hasilkan ya. Oke, perusahaan jasa, dagang dan manufaktur itu hasil akhirnya beda Bu kayak gitu. Iya makanya berarti ini yang ketiga ini adalah perusahaan ya mengacu kepada produk yang dihasilkan ya. Gitu. Ya, jadi jangan bisa terbagi 3 kan gitu ya. Ada yang produk jasa, dagang dan manufaktur. Maksud saya itu dulu Bu besarannya di sini kan nggak kelihatan nih. Iya Bu. Jadi bagaimana Ibu nanti menyampaikan bahwa 3 ini adalah dibedakan perusahaan pembedanya adalah produk yang dihasilkan kan gitu. Jadi mereka mengacu kepada produk yang dihasilkan ya, makanya disebutkan perusahaan dagang, perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur. Itu disebutkan ke peserta didiknya kan mereka nggak tahu Bu. Iya. Ya. Makasih Bu. Ya, jadi oke, ini sudah kira-kira seperti ini Ibu nanti monggo. Nanti bisa Bu Rosita lanjutkan ke bawah kan dan jumlah jamnya ini nanti disesuaikan tadi ya Bu Rosita. Ada berapa? 8 ya? Ada 8 elemen Bu. Iya. Ya. Oke, baik. Sampai sudah Ibu Bapak, kita mau selesai jam berapa Ibu? Saya sepakat aja dengan teman-teman ini. Kalau memang nanti selesai hari ini, nanti diperbaiki. Ya, nanti diperbaiki semua program kalian. Nanti kapan kita ketemu lagi, nanti program kalian lain yang mempresentasikan hasil perbaikan yang sudah kita diskusikan hari ini. Ya Bu. Ya. Oke, saya sedikit aja mungkin mau menyampaikan. Ibu boleh saya share screen sebentar? Hostnya boleh Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kita bertepuk tangan dulu deh teman-teman yang sudah presentasi hari ini. Terima kasih. Ya, Bu Desi. Ya, Bu Desi ya. Ya, Bu. Ya, nanti teman-teman revisi dulu. Nanti kita kapan bisa ketemu lagi. Yang presentasi dari kuliner dan ke perkantoran kali ya, Bu ya. Iya, iya. Ya, sama kan hasilnya nanti. Ya. Kalau bisa nanti kita langsung ke modul ajar aja, Bu. Karena nanti CP itu kan masuknya di modul ajar, Bu. Iya, iya. Biar teman-teman bisa langsung membuat itu Bu, membuat apa asesmennya, asesmen diagnostik, kemudian formatif dan sumatif. Saya udah bisa share screen Bu? Udah bisa. Udah. Sebentar. Oh belum. Kita selesai jam berapa Bu Desi? Jam 12? Ya, biar teman-teman bisa ini dulu ya, istirahat dan sholat ya. Ya, kita sampai jam 12 aja Bu. Habis itu kita Bapak Ibu bisa melanjutkan pekerjaan kegiatan lainnya. Oke, terima kasih. Iya, Bu. Iya. Mungkin baik, suara saya terdengar Bu? Terdengar Bu.
Oke, saya ini hanya menginikan saja. Ini teman-teman semua sudah mengikuti komite pembelajaran kemarin ya, iya, sudah melaksanakan IHT. Saya hanya mereview saja nanti ya. Jadi kurikulum ini nanti Ibu Bapak disusun kurikulum operasional di satuan pendidikan secara umum. Nanti masing-masing program kalian membuat kurikulumnya sesuai tadi ya, sesuai dengan tadi capaian pembelajaran yang masing-masing program kalian ya. Jadi saya mengacu kepada sini saja. Mudah-mudahan Ibu Bapak sudah membuat visi misi sekolah ya. Ini visi misi sekolah satuan pembelajaran. Kemudian sudah mengorganisasikan pembelajarannya dan rencana serta pendampingan ya. Nah, ini sudah ada teorinya sebenarnya sih. Cuman saya mau tekankan saja ini tadi ya. Jadi nanti Bapak Ibu kan kita ini bicara di struktur ini ya. Kalau yang ini kan sudah ada nih untuk kelas 10 ya, struktur organisasi CP. Prinsip pembelajaran asesmen sudah disusun secara nasional ya, khususnya untuk kelas 10. Jadi Ibu Bapak susun saja mengacu kepada CP-CP atau tujuan pendidikan yang sudah disusun tersebut ya. Begitu juga dengan prinsip pembelajaran dan asesmennya ya. Jadi bentuk-bentuk asesmennya yang diagnostik, kemudian formatif dan sumatif, silakan didesain seperti yang ada di tayangan saya ini. Kalau memang nanti bisa di-share sama teman-temannya. Nanti ada visi misinya, ini yang nanti baru disusun oleh sekolah ya, fleksibel ini ya. Kemudian ini kerangka dasarnya ya sudah ada. Nah, ini ya. Kalau untuk sekolah umum, ini penyusunan kurikulumnya ini secara ada 5 langkah. Ya, berbeda dengan kita. Kalau kita SMK itu ada tambahan 1. Ya. Nih, ya kalau di umum langsung menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, visi misinya, langsung nomor 3 adalah pengorganisasian pembelajaran. Kalau di SMK satu kegiatan lagi tambahkan yaitu yang pertama adalah menganalisis konteksnya, nomor kedua menyusun visi misi, yang ketiga adalah merumuskan tujuan program kalian. Ya. Jadi nanti setiap program kalian harus merumuskan tujuan program kalian sesuai dengan tujuannya ya. Yang protelan ya protelan ya, yang perbankan, kuliner dan perkantoran ya. Jadi ada satu langkah yang membedakan kita dengan sekolah umum ya. Berikutnya adalah pengorganisasian, rencana dan pendampingan itu sama ya. Jadi ada nanti evaluasi secara jangka pendek ya, nomor 456 ya, per semester dan tahun, tetapi untuk yang tujuan program kalian dan visi misi sekolah itu dievaluasi jangka panjang ya. Jadi ini Ibu Bapak bisa baca saja ya. Jadi ini disusun oleh sekolah visi misi dan ini sudah tersusun. Apakah itu masih mempergunakan visi misi sekolah yang masih bisa dipergunakan yang lama, silakan. Kalau misalnya perlu ada penambahan atau revisi, itu nanti dibicarakan sekolah ya. Nah, jadi nanti Ibu Bapak di sini visi misinya ya ada karakteristiknya. Jadi setiap sekolah dan program kalian dapat menggunakan berbagai cara yang dinilai sesuai dengan kebutuhan berproses selama hasilnya selaras antar kompetensinya. Ya, jadi kita harus melihat karakteristik satuan pendidikan dan melihat karakteristik program kalian. Nah, itu pembeda kita ya dengan SMA ya. Kalau di SMA tidak ada karakteristik program kalian. Ya, ini analisisnya bisa dibaca kembali, visi misi ya, bagaimana cara menyusunnya saya kira sudah menjadi pekerjaan Ibu Bapak selalu ya. Nah, ini ya. Nanti yang ini adalah tujuan satuan program kalian. Nah, ini juga sudah ada. Ya, ada SMART di sini, ada specific, measurable, attainable, relevant, dan time-bound. Saya kira ya itu yang mau ini kan saya tambahkan aja ini ya. Jangan nanti Ibu Bapak profil pelajar Pancasila jangan lupa ya menjadi bagian dari kurikulum operasional di program kalian. Ya, jadi setiap program kalian mempunyai profil pelajar Pancasila-nya ya. Jadi dimasukkan ke dalam, boleh masukkan dalam misi atau tujuannya, ya. Dan itu harus dirancang sesuai realistis, ya, sesuai dengan kondisi sekolah. Ya, ini dia,
Ya, ada 3 mata pelajaran kita, mata pelajaran umum, mata pelajaran kejuruan, dan proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi kita ABC 1 2 3 atau ABC itu 1 2 3 ya kelompoknya. Ya, jadi kita tidak bicara tentang KD lagi, kita tidak membicarakan tentang apa namanya C1, C2, C3 ya. Nah, mungkin kalau ini mungkin sudah saya konsentrasinya di, nah ini dia ya rencana pembelajaran ya tadi alur tujuan pembelajaran. Nah ini yang harus Bapak Ibu perhatikan pada saat menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya kalau tadi sudah kita CP sudah punya, TP kita sudah dapatkan. Nah sekarang kita membuat ATP-nya. Dari TP itulah kita ya mengurutkan ya ada beberapa cara dalam mengurutkan tujuan pembelajaran. Ya, jadi kita dari yang konkret ke abstrak, ya, memulai dengan menjelaskan tentang benda dan sebagainya. Pengurutan deduktif. Nah, ini disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa dipakai untuk semuanya. Kalau kita mungkin pengurutannya dari yang mudah ke yang sulit, ya. Peserta didik kita kan dari yang sederhana ke yang sulit atau hierarki ya. Dari komponen konten pertama sampai konten atau keterampilan yang lebih kompleks ya. Atau prosedural. Prosedural itu dari yang pertama yang sederhana ke yang sulit juga ya. Kemudian atau yang scaffolding ya. Ini performa. Tetap aja kita performa kita dari sesuai dengan yang paling gampang ke yang paling sulit ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, proses mendesain alur pembelajaran. Ini tadi CP-nya ya, dari CP kita ke TP. Ya, dari TP kita membuat tujuan pembelajaran yang menjadi kunci tadi Bapak Ibu sudah susun ya, kunci-kuncinya dari ada CP tersebut kan, sudah diambil kan poin-poinnya ya kan. Kemudian tunjukkan asesmennya untuk mencapai tujuan pembelajaran kunci tersebut. Nanti Ibu Bapak menyusun asesmennya. Apakah asesmen normatif, asesmen formatif dan asesmen sumatifnya ya. Jadi disesuaikan dengan tujuan kompetensi kuncinya. Ya, kalau misalnya dia mau menjadi seorang room attendant, nah itu kunci ya, tujuan pembelajaran kuncinya room attendant ya harus bisa menyusunnya asesmen dengan mengukur ketercapaiannya. Kemudian rangkaikan semua tujuan menjadi satu alur yang linier ya. Jadi ada alurnya tadi yang Bapak Ibu sudah susun tadi ya, dia untuk mencapai itu dia harus bisa apa ya. Kemudian tentukan alokasi jam pelajaran yang dibutuhkan. Nah, tadi Bapak Ibu sudah membagi jumlah jam yang tersedia 216 JP itu, kemudian Ibu Bapak sudah bagi sesuai dengan jumlah elemen dan kedalaman masing-masing elemen yang dibutuhkan ya. Jadi ini yang mau saya tekankan di kita ya, ini adalah tadi. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti menyusun dari CP ke tujuan, langsung ambil tujuan pembelajaran kuncinya supaya tahu bagaimana cara mengaksesnya. Ya, nanti dari TP baru Bapak Ibu menyusun ATP-nya, ya, alur yang linier. Ya. Jadi mungkin itu saja yang mau kami sampaikan. Kalau model itu tergantung sekolah ya, mau model blok atau mingguan atau harian ya. Saya kira itu saja yang bisa kami tambahkan dulu untuk untuk meluruskan pemahaman kita tentang CP, TP dan ATP hari ini. Terima kasih Ibu Desi dan teman-teman. Ya, mungkin ada yang mau tanyakan Ibu Bapak? Ya, poinnya tadi itu panduannya sudah ada sebenarnya, mungkin teman-teman komite perlu mereview aja. Saya kira demikian dari saya. Kalau ada memang masih ada yang mau konfirmasi, kami silakan. Kalau tidak, nanti Ibu Bapak langsung menyusun ke modul ajar saja ya. Pada saat kita nanti kalau ada pertemuan daring berikutnya, langsung modul ajar dan ambil satu elemen dan satu tujuan atau satu CP yang mau diajarkan oleh Ibu Bapak. Terima kasih dari saya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi atau ada yang mau bertanya, silakan Ibu. Kita biar kita akhiri kegiatan.
Silakan Bu. Ada? Ada sih. Mohon maaf ya Bu. Bentar. Mohon maaf ya Bu. Ini sedikit. Silakan Bu. Mohon maaf ya Bu, hilang tadi sinyalnya. Ya. Ada pertanyaan. Terima kasih ya Bu atas masukan dan arahannya. Ya, silakan Bu Desi. Ada pertanyaan? Untuk sementara Bu, biar kami perbaiki dulu atas arahan dan masukan yang Ibu berikan tadi. Ya. Ya. Eh, Baik Bu Desi, kalau memang teman-teman sudah bisa menerima penjelasan saya tadi, saya ucapkan terima kasih. Saya Ya, akhiri. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Bu Desi. Sampai ketemu Ya, Bu. lagi. Salam sama Pak Edi. Nanti saya minta tolong rekamannya dikirim ya Bu ya. Iya Bu, nanti dikirim. Sama hasil pekerjaan teman-teman tadi nggak apa-apa, karena itu bagian dari proses pendampingan. Jadi Ibu Bapak nggak usah merasa waduh tadi pekerjaan saya belum benar dan supaya tidak ya, karena ini bagian dari kegiatan pendampingan. Jadi silakan, saya nanti mau dibagi hasil yang tadi teman-teman kerjakan ya, supaya dikirim aja ke saya melalui WA nggak apa-apa. Ya, Bu. Baik. Ya. Kita aja Ibu Desi ya. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Sampai ketemu. Kita live ya. Selamat istirahat. Selamat siang. Baik, Bu. Nanti kan. Tidak,